Welcome to podcast Dani Ngobrol. Dango, bukan kecap. Ihui. Oke, hey yo, what's up teman-teman? Balik lagi di podcastnya gua Dani Ngobrol. Dango, bukan kecap ya. Oke, sekarang ini podcastnya bukan sama 3 orang setan yang kemarin ya. Sekarang podcastnya itu bareng sama couple nih ya, couple. Sekarang kita mau bahas nanti aja ya sebutin ya. Kita sambut dulu ini 2 bintang tamu di podcast gua kali ini, yaitu Bima dan Ella. Yeay. Halo. Halo. Aku baru sadar kalau dango itu plesetan dari merek kecap yang di Indo ya. Pantas tagline-nya bukan kecap ya. Iya, tagline-nya bukan kecap kan. Iya. Baru sadar. Udah denger emang yang sebelumnya? Apa yang bertiga sama Bang Fadel sama itu? Iya. Bang Fadel, Bang Aldo sama Bang Isan kan? Iya. Iya, udah denger sih. Udah dengar. Ya, mereka bertiga itu setan itu ya. Rusak. Itu kan segabut itu mendengar kalian berbicara gitu. Konten abang jadi rusak jadinya gara-gara mereka bertiga. Bayangkan channel awalnya mau bikin channel ini kan, channel podcastnya itu bagus-bagus saja gitu, baik-baik aja, lurus-lurus saja. Karena mereka bertiga terpaksa harus dibikin jadi explicit content. Explicit content. Iya, serius. Mereka omongannya kayak gitu coba. Yang ini ada lagi nih besok ini yang mau rilis ya kan, belum rilis sih, mau rilis. Itu kata-katanya dalam itu lebih parah lagi tuh. Gila emang. Jadi udah jadi channel di podcastnya itu udah jadi konten eksplisit semuanya. Channel Secara yang tidak langsung. Secara tidak langsung. Yang kurang family friendly ya. Iya. Terpaksa harus dibatasi itu pendengarnya. Iya. Kalau enggak rusak negara jadinya. Tidak baik. Oke, sekarang kenapa gua mengundang Bima dan Ella? Karena kita mau ngebahas temanya itu kali ini pacar cosplayer ya. Pacar cosplayer ya. Siapa yang cosplayer? Siapa yang cosplayer? Itu apa? Oh, kalian bukan nggak ada salah satunya yang cosplayer ya di sini. Kalau gitu podcast kita gagal. Kan di antara kita bertiga Anda ya cosplayer, Bang. Waduh, yang sering juara siapa, Pak? Sombong sekali Anda ya. Saya memang selalu sombong gitu loh. Kemarin itu Anda sudah menyombongkan diri di podcast Aldo, sekarang menyombongkan diri di podcast saya. Sampai Bang Aldo ngontrak saya sudah selama 3 tahun. Oh iya. Oke, ini kebetulan dua-duanya ini cosplayer ya. Aku enggak. Jujur aja, nggak usah bohong. Cosplayer itu bukan kriminal, jadi nggak usah bohong. Oke, ini Ella jadi cosplayer udah dari kapan nih? By the way. Kalau cosplay tahun 2014 nggak salah. Iya, 2014. 2014. Oh, kirain dari 2004 tadi. Enggak dong. Kirain tadi ngomongnya 2014 ya, nggak ada tadi. Oh, 11 ya. 2004 masih 6 ya. tahun, Bang. Oh, masih 6 tahun ya. Kalau Bima? Aku dari 2015. Oh, bukan dari 1945, bukan? Awalnya dari 1998 sebenarnya. Baru lahir langsung bilang gitu kan. Oh, gitu. Baru lahir langsung cosplay. Cosplayer mama papa gitu. Langsung dibilang sama mama papa, dajal kamu ya gitu. Langsung ngomong soalnya kan. Baru lahir langsung ngomong. Masuk kamu ke kandungan lagi gitu ya.
Oke, ini berarti Ella duluan ya yang cosplay Iya. tahun 2014. Habis itu Bima tahun 2015. 2015, oh setahun setelahnya. Itu Bima apakah menjadi cosplayer karena terobsesi oleh Ella atau gimana? Kenal aja kagak. Kenal aja kagak sebenarnya. Oh, belum kenal ya. Oke. Jadi pacarannya ini udah dari tahun berapa nih? Kenapa sih? Lah, nggak inget. Nggak inget. Yang jelas ini tahun kelima, tahun berapa tuh? Oh ya 2015 juga berarti. Oh, berarti pas Bima jadi cosplayer ya? Enggak, aku sebenarnya udah dari akhir 2014 sih sebenarnya cosplay. Cuman waktu Oh, itu gitu. yang nampil di gedung E itu loh, Yang di Unan ya. yang Bang Dani jadi lau waktu itu, yang di Unan, Oh, yang waktu di Unan. yang bareng-bareng itu loh kita, yang di gedung E dekat audit. Ada Barokmu juga. Ya, ada Bang Rupi Oh, juga yang waktu waktu ngisi acara itu ya, ngisi acara di FIB itu ya. Iya. Oh. Sebenarnya kan udah dari akhir tahun itu, cuman kan Februari baru aku mendeklarasikan diriku sebagai cosplayer karena baru Oh, beli iya, iya. kostum. Oh ya, itu waktu itu masih coba-coba ya waktu tampil itu ya. Ya, masih coba-coba banget kan. Oke, oke. Mm-mm. Jadi udah 5 tahun nih pacarannya Iya. nih. Agustus besok 5 tahun. Agustus 5 tahun. Oke, mantap juga ya. Udah lumayan lama juga ya, 5 tahun ya. Sebenarnya dari 1945 gitu loh. Aku kan pacaran sama om-om ya. Itu berasa pacaran sama Indonesia ya dia. Iya. Makanya aku milih itu tanggal bulan tuh bulan Agustus gitu loh. Agustus, tanggalnya juga tanggal 17 bukan? Enggak sih. Oh, enggak. Kebetulan sih enggak. Rencananya iya tanggal 17 gitu loh. Jadi pas ngerayain anniversary-nya Panjat Pinang gitu kan. Panjat Pinang, ada promo Jeko, promo Promo. Chelsea, Oh, banyak promonya. Iya. promo kemerdekaan gitu loh. Iya. Terlihat sekali kalian itu kayaknya curang dalam menjalani relationship ya. Jadi pacaran mentalnya mental promo. Iya. Jadi yang ngemodalin yang restoran-restoran yang lagi promo gitu ya. Bener. Makanya Iya. Jadi bagus ya. satu Itu bisa Ichiban dicontoh. Sushi, misalnya kayak gitu kan. Ichiban Iya, Sushi iya. 17 Agustus kan promo. Oh, Tahun iya. 2 ke Jeko. Ke Jeko lagi promo gitu. Jadi itu bisa dicontoh ya teman-teman yang Iya. mendengarkan atau yang menonton ya. Jadi kalau mau bikin mau pacaran itu mulainya biar anniversary-nya itu mewah gitu ya kan, rame gitu. Pilih yang Sebenarnya kalau suatu Dirayain itu promosi. iya, terus pilihnya itu sebenarnya kalau nggak awal bulan, ya hari-hari besar gitu loh. Hari-hari besar ya. Awal bulan kan terima gaji. Bulan terima kalau gaji. kalau hari-hari besar kita banyak promo. Iya. Makanya harus pintar. Harus pintar. Oke, Harus siap. pintar. Ini kok malu-maluin banget sih. Oke, ini kebetulan masing-masingnya cosplayer, jadi bisa mengutarakan pendapat dari masing-masing ya. Ini ada pertanyaan sedikit. Gimana rasanya punya pacar cosplayer? B aja. B aja ya. Kalau Ella jawabnya B aja ya. Iya B aja. Kalau dia dari pihak si cewek sih B aja gitu. Kalau dari Kalau Bima, kalau dari pihak cowok, kita semua para cosplayer cowok pernah mendengar kalau udah jadian, kita yang cowok-cowok itu punya 1001 cara buat ngehilangin orang yang sering foto sama pacar kita di Xbox. oh gitu. Ditandain berarti ya. Ditandain. Jadi habis dia foto kak, minta foto kak, ngeliat ngerangkul dikit, habis itu kan makasih kak, ku ambil gitu, ku tandain muka kau ya. Gitu. Tandain, muka kau. tandain muka kau. Awas kau dibungkasnya besok lagi ya, gitu kan. Ya ditandainya pakai dikencingin gitu ya. Jadi ada bau-bau gitu, bau-bau sumber. Iya. Berarti dari cewek itu B aja gitu ya kan? B aja. Iya, oke. Ini suka dukanya nih, suka dukanya punya pacar cosplayer nih gimana nih? Apa ya? Dari Ella dulu deh. Dari Ella dulu. Aku Oke. mikirnya lama loh. Dari Bima dulu deh, dari Bima. Aku ambil lagi deh.
Apa ya suka dukanya ya? Sukanya Kalau- dulu deh, sukanya dulu. Kalau sukanya ya Suka paling- banget gitu ya? Enggak ya? Iya, suka banget sama dianya gitu. Oh. Apa sih? Apa nih sukanya? Kalau sukanya itu sih, sukanya kayak mungkin bisa ngeposein waifuku walaupun tidak pernah Oh, Kamu tidak pernah. tidak pernah turun event maksudnya gitu. Oh, jadi sukanya itu bisa Iya. request gitu ya kan? Iya bisa request gitu. Bisa request. Kalau Oh, kalau 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 Masih orang pandang. request by PM kan, ah, nah, aku nggak request by PM. oke, eksklusif ya requestnya. Iya eksklusif banget. Dukanya apa? Nah dukanya selama aku cosplay sama Ella, aku nggak pernah couple cosplaynya sama Ella gitu. Oh gitu. Ini Itu dukanya. belum pernah couple-couplenya belum pernah gitu. Pernah sih cuma sekali dua kali lah mungkin. Oh gitu. Selebihnya dia sama orang lain couple-nya. Saya yang membeli kostum dan wig gitu. Iya, Dan yang bantu Ella bikinin dipakai juga sama gitu. orang lain gitu. Iya, yang bantu bikin juga gitu. Tidak Wah, itu- apa-apa. Itu dukanya ya. Iya, itu dukanya sih. Itu termasuk salah satu pengorbanan berarti ya. Iya, sebenarnya ya. Demi melihat dia tertawa kan ya. Oh, asik. Cie. Oke, itu dari Bima Tingkat dari Bima kebucinanku itu doang. memanas. Apa? Tingkat kebucinanku memanas sekarang. Memanas. Karena dikomporin bukan? Iya, sebenarnya banyak banget loh dikomporin loh. Sama siapa tuh? Kalau kita pikir-pikir, Ella bahkan pernah proses wedding sama orang lain. Dan saya sebagai Iya. Kameko, saya yang memfotokan begitu loh. Abang Itu Abang langsung melihat berita di Facebook sekarang kan, seorang KUA yang menikahkan mantan istrinya dengan sahabatnya sendiri. Nah, sama seperti itu saya juga gitu. seorang Kameko yang memfotokan prawedding Orang antara lain, iya. Orang lain dengan pacarnya gitu loh. iya, dan Yang itu nemenin statusnya beli- masih pacar ya. Masih dong. Yang nemenin beli kostum saya gitu loh. Iya, Yang iya. nganterin ke tempat weddingnya saya gitu. Dan yang motoin saya. Aduh, parah ya. Berarti sama Bima sendiri belum pernah tuh cosplay wedding atau couplean gitu yang difoto atau dipublish. Yang dipublish mungkin belum deh kayaknya. Belum Cuman ya? kalau itu udah. Kalau yang proses weddingnya udah. Bentar Oh, lagi proses tunggu ya wedding. undangannya gitu loh. Oh, udah. Berarti udah Bukan, enggak bukan. berarti udah enggak panas lagi gitu ya kan. Ya sebenarnya nggak panas sih. Panasnya hari itu doang. Oh, hari itu doang. Iya. Oh, karena panas itu Karena- juga pengen gitu jadi. Iya, karena pertama kita prosesnya outdoor juga kan gitu loh. Iya. Jadi panas gitu. Jadi waktu jadi Kameko itu ngefotoinnya jelek-jelekin gitu. Enggak juga dong. Bagus dong. Pride saya sebagai Kameko dipertaruhkan di sana. Kirain karena waduh, panas nih gitu. Jelek-jelekin gitu. Tapi dia pintar loh gitu loh. Dia nyari Kameko lain selain aku waktu itu. Jadi kalau misalnya hasilku jelek ada Kameko satu lagi. Oh, gitu. Ada backup-nya ya. Ada backupnya. Ada dong. Oh, jadi Tiga orang mungkin itu waktu itu. mungkin Ella ini udah mikir nih, ini pasti nanti Bima ini pasti ada agak panasnya nih gitu. Iya. Jadi backup aja lah gitu kan. Enggak satu, enggak dua, tiga backupannya. Tiga, waktu itu. backupnya tiga. Tiga. Wow. Jadi Buset. kalau misalnya aku panas terus aku ngehilangin Kameko yang kedua, nah masih ada satu lagi gitu loh. iya. Harus full Oke. dong. Harus. Jadi full. aman katanya. Ya berarti itu Ella emang niat tuh kayaknya tuh ya. Emang niat banget. Niat Ya banget. emang sih itu proses niat sih. Udah berapa Terniat. tahun sih cosplay itu yang mungkin untuk niat banget gitu. Aduh, niat banget sih dari
Dari mempersiapkan Kameko-nya itu udah Oh terlihat iya. niat banget nih. Iya, udah terlihat. Itu by the way waktu itu cosplayin apa tuh yang waktu difotoin itu? Itu Bang, dari Otome Game sih, Mystic Messenger waktu itu. Oh, Mystic Messenger ya. Iya. Oh, yang Ella jadi MC-nya itu ya. Iya, benar. Ella jadi MC-nya terus siapa yang jadi itunya? Kayak. Oh, Ayah jadi siapa waktu itu? Jadi Seven. Oh, Eddie Seven. Oh, berarti Saya orang Ella 911. main gimana ya dia apa? Saya jadi orang yang ditelepon kalau ada emergency 911 gitu. Berarti Ella kalau di Mystic Messenger itu milihnya yang Seven itu ya? Iya, yang Seven itu. Oke, itu yang tadi suka duka dari Bima ya, itu aja Bim? Sukanya banyak sih sebenarnya sih. Kalau Sukanya misalnya di banyak. event juga ada yang nemenin kan. Oh, di event juga ada yang nemenin. Sebutin aja sukanya semuanya. Iya, apalagi aku orangnya yang tipikal kalau udah ke event tuh lomba kayak gitu kan. Jadi yang Jadi buat ada yang ngebeliin nyemangatin air gitu. ada gitu. Oh, ngebeliin air. Oke. Oh gitu. Ada yang Buat nge-carry gitu ya kan? Nge-carry, nge-backup terus Iya. gitu loh. Ada sih. Oh gitu. Selama ini kayak gitu. Cuma Lebih kali banyak ini kayak gitu. backupannya. Jadi lebih banyak keuntungannya gitu ya. Ya lebih banyak Ya. banget keuntungannya sebenarnya. Oke, itu dari Bima. Dari Ella udah terpikirkan mau ngomong Kalau apa? dari Ella apa sih? Apa ya? Kalau sukanya kan punya pacar yang sehobi gitu kan. Sehobi, Soalnya ya. sebelumnya itu punya sisi orang itu yang nggak ngerti gitu kan. Soalnya kan nggak semua orang bisa nerima hobi cosplay ini gitu kan. Iya, Kan iya. banyak orang awam gitu yang mandangnya itu masih sebelah mata gitu kan, kayak buat Iya. apaan sih lu ngamburin duit sekian hanya untuk sesuatu yang nggak guna kayak gitu kan. Ya namanya kita hobi, kita nggak terima dong hobi kita digituin orang lain gitu kan. Iya. Ah. Hobi kan beda-beda kayak gitu. Jadi beruntungnya atau sukanya kayak gitu karena punya pasangan yang sehobi, jadi otomatis dia ngerti lah kayak passion kita gimana, kita passionnya gimana gitu kan. Jadi kadang Terus- banyak orang yang mikirnya apa sih cosplay gitu ya? Ah, benar, Nggak jelas benar. banget gitu. Iya benar, banyak yang kayak gitu kan. Sebelumnya Ella punya seorang yang kayak gitu, makanya nggak gimana gitu kalau punya yang nggak ngerti kayak gitu. Nggak nge-support ya? Iya, nggak nge-support gitu. Padahal dari laki-laki sendiri gimana tadi Bim? Punya pacar cosplayer itu Bim? Iya, itu Iya. impian ya. Iya. Merupakan salah satu Gini impian sih, ya. Kalau misalnya dia kan kebanyakan cowok sekarang kan gamer tuh kan. Jauh-jauh kan nggak jauh-jauh banget dari yang kayak Mobile Legends atau apa yang game-game mobile sekarang gitu kan. Nah, sebenarnya kan kayak gaya karakter-karakter di game tersebut bisa dikosplaykan oleh pacarnya loh. Gitu. Iya, Apakah kalau dia pacarnya tidak ingin cosplayer gitu kan. loh? Iya. Iya, makanya. Lalu kenapa mereka berpikiran seperti itu gitu. Iya. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Mungkin Ya karena kita hobi, makanya kamu nggak Iya. mikir kayak gitu. karena sehobi Iya, ya. iya sih, benar juga sih. Iya. Kena marahin mulu sih Bima nih kayaknya. Iya. Tiap hari kayak gitu. Aku tiap hari kena marah terus. Tiap hari kena marah. Iya. Emak Oh. emak kedua aku ini. Bima Mungkin- gendut kan nggak kena marah terus. Bima kenapa? Bima gendut karena kena marah. Udah marah terus, jadi udah kenyang gitu, Oh, kenyang, sampai buncit kenyang. gitu. Oh, kenyang karena kena marah ya. Iya. Makanya Iya. Mungkin itu juga jadi salah satu sukanya Ella punya pacar cosplayer ya. Iya. Bisa dimarah-marahin gitu. Enggak. Oh, enggak. Apalagi nih sukanya. Apalagi ya, kalau punya pacar cosplayer itu, kalau orangnya Bima nih gitu, karena kan Ah. pacarnya sama Bima gitu Iya. kan.
Kalau pacaran sama Benar. Bima tuh paket lengkap actually. Paket lengkap. Oke. Iya. Dia tuh dia pandai bikin weapon kan, dia pandai bikin ACC gitu kan, dia pandai kameko juga, jadi ya paket lengkap lah gitu. Oh, paket Jadi lengkap apapun ya. bisa gitu, jadi maker bisa, jadi kameko bisa. Jadi saya lucu. Oke, paket lengkap jadi combo ya. Jadi karakter husband dia aja yang nggak bisa Iya, gitu jadi loh. karakter husband aja ya nggak bisa. Mungkin belum ya, belum mungkin. Belum mungkin. Iya. Cuman kecuali kalau misalnya dia husbandnya itu jadi adudu yang di Boboiboy, ya itu boleh. Nggak gitu. Itu bisa berarti. Nggak gitu Sama dong. dulu. Iya. Atau jadi titan abnormal itu boleh juga tuh. Titan Kayak gitu abnormal. dong. Berarti banyak benefitnya ya bagi Ella ya. Iya. Oke. Itu sukanya tadi. Dukanya Iya. sendiri apa? Punya pacar cosplayer ini. Nggak ada sih. Nggak ada dukanya. Nggak ada. Selama ini kami berhubungan nggak ada. Kalau sebagai cosplayer ya gitu. Itu nggak ada dukanya gitu. Berarti kalau misalkan ada cewek misalnya minta foto sama Bima gitu. Oh nggak. Jarang soalnya. Jarang sekali. Biasanya yang minta Soalnya itu saya cowok. cosplay saya itu tidak bagus. Bukan masalah itu bukan cosplay yang nggak bagus, pemilihan karakter kamu itu gitu. Karena karakter yang kamu pilih itu bukan yang apalagi kalau Padang ya gitu, yang kita tahu pengetahuan mereka terhadap sesuatu anime atau game itu masih sangat terbatas, beda banget kayak yang di Jawa gitu kan. Jadi ketika kamu nge-cosplay sesuatu yang maybe mereka kayak itu deh, misalnya kita waktu itu kostum Fat kan gitu, terus Ella jadi Saber, yang otomatis orang tahu dong Saber gitu kan. Tapi kan Bima kan kostum itu Berserker kan, nggak semua orang tahu Berserker gitu loh. Berserker Lancelot ya. Iya Lancelot gitu, nggak semua orang tahu Lancelot, kecuali maybe orangnya yang emang nonton atau mungkin main gamenya gitu loh. Jadi makanya otomatis kalau diapain kan lebih tahu orang sama Saber daripada sama si Lancelot gitu loh. Berarti karakternya itu nggak terlalu dikenali sama cewek-cewek umumnya gitu ya. Yang di Padang sih gitu. Yang di Padang. Sebenarnya gini sih, kayak aku memilih karakter itu lebih ke arah villain sih sebenarnya. Iya benar. Lebih ke arah villain. Oh gitu. Lebih ke arah karakter villain semua. Jarang sih yang aku nge-cosplayin karakter yang baik-baik gitu. Iya, Bima jarang milih yang hero. Iya, berarti itu menjadi sebuah keuntungan juga ya jadinya ya. Bagi Ella gitu ya. Iya, nggak perlu repot-repot cemburu gitu loh. Jadi kayak malah jadinya itu kayak berarti misalnya orang minta foto gitu kan, berarti ini orang minta foto karena memang tahu sama karakternya gitu. Jadi perasaan cemburunya jadi nggak ada juga ya. Nggak ada. Oke, berarti dukanya bagi Ella nggak ada ya? Nggak ada dukanya, nggak. Mungkin apa ya? Dukanya itu pernah waktu itu aku bilang ya itu. Waktu itu Ella tamat SMA, jadi kan biasanya SMA ini kan ada acara kelulusan gitu. Jadi waktu itu Bima itu dia sampai begadang kayak gitu loh, sampai nggak datang ke acara kelulusan kayak gitu, hanya demi bikin kostum kayak gitu. Oh gitu, itu salah satu dukanya ya. Pernah sampai lupa sama Ella kayak gitu. Oh gitu, karena kesibukannya. Sudah sadar gitu. Iya, sudah sadar sekarang. Iya, alhamdulillah sekarang sudah sadar gitu. Sudah di Rukiah berarti. Iya, sudah di Rukiah. Sudah dijampi, makanya nggak bakalan kayak gitu. Oh, udah ditempelin jimat berarti. Iya, udah ditempelin jimat. Sebenarnya gini juga, kayak upacara kelulusannya itu 1 hari sebelum lomba gitu. Iya benar. Itu juga. Terus agak bingung juga ya. Ditambah juga kayak dari malamnya aku begadang kan sampai pagi. Terus bangun tidur masih di atas Busati, terus bikin lagi kayak gitu kan. Nah jadi sebenarnya bukan nggak ingat sih,
aku tuh lebih ke Nggak punya daripada waktu. iya daripada aku datang mukaku dekil ke tempat itu kan, ke tempat kelulusannya kan gitu loh. Itu sih. Oh, Bukan jadi bukan daripada maksudnya nggak datang gitu loh. daripada nanti datang tapi malu-maluin Malu-maluin lah gitu. gitu. Itu Malu-maluin. sih Oh, sebenarnya. itu alibi dari Bima Alibi ya. itu, ya alibi itu. Pembelaan Alibi ya, itu, itu Bang. pembelaan. Dengerin aja. Kan dia aja udah jampi-jampi, nggak apa-apa. Berarti sekarang udah disegel ya. Udah disegel. Udah disegel. Oke. Iya, Itu tadi suka dukanya ya. iya. Sekarang ini kan ada juga nih orang-orang yang lain yang katanya pengen punya pacar cosplayer gitu, cewek atau cowok lah gitu kan. Biasanya yang orang-orang awam atau orang-orang yang bukan non cosplayer gitu, pengen deh punya pacar cosplayer gitu. Nah, tanggapan kalian gimana nih terhadap orang yang ngomong kayak gitu? Dari Siapa Bima dulu? dulu deh. Bima dulu deh. Kok aku lagi? Nggak apa-apa, Bima dulu. Tanggapannya gimana terhadap Oh, orang-orang yang gini. pengen? Sebenarnya kalau misalnya pengen sih boleh-boleh aja sih. Kayak apa namanya? Hmm. Siapa juga yang melarang untuk berkenalan dengan orang lain kan. Hmm. Cuman ya kayak gimana ya? Kayak ya sama sih sebenarnya kalau misalnya cewek cosplay itu kan cewek juga gitu loh. Cewek cosplay cowok ada juga loh, jangan salah mu. Iya maksudnya itu nggak harus kayak berangan-angan tinggi juga gitu loh. Itu sih. Gimana caranya dia mau kenalan sama cosplayer kayak gitu kan. Kalau misalnya dia itu pertama misalnya nggak pede gitu loh. Hmm. Nggak pede. Oh, berarti nggak pede harus gitu kan. pede dulu ya harusnya ya. Ya sebenarnya kan kalau kayak kita kenalan sama orang lain kita juga harus pede dulu kan buat kenalan duluan kayak gitu loh. Kalau Oh, kita mungkin maksud Bima gini ya. Oh, cosplayer cewek itu kan juga dia seorang cewek gitu. Jadi ya pede aja gitu ngobrol sama cosplayer, apa sih, cuma cosplayer doang kan, sama-sama orang juga gitu. Yang Iya, ngebedain sebenarnya cuma itu sih, mereka gitu. cosplay gitu ya kan. Berarti bagi Bima nggak masalah ya orang yang pengen punya pacar cosplayer gitu ya. Nggak masalah sih sebenarnya. Nggak terlalu cringe juga ya maksudnya. Enggak sih, kecuali dia mengharapkan dia punya pacar cosplayer itu pacarnya tuh harus cosplay setiap hari atau kayak gimana, itu iyalah gitu loh. Ada loh di beberapa forum aku lihat enak Wah, ya itu- punya pacar itu gila sih. cosplayer kayak gitu loh. Kita bisa ngeliat pacar kita nge-cosplay waifu kita setiap hari loh. Setiap hari. Setiap hari loh. Anda kira makeup itu tidak mahal, bujang gitu loh. Kan ada juga nih orang yang apa namanya, yang mikir pengen punya pacar cosplayer gitu biar bisa mantap-mantap sama waifunya gitu. Sama waifu. itu lebih bagus lagi gitu loh. Pemikirannya udah jauh banget gitu, dapat aja belum gitu ya kan. Iya. Kebanyakan nonton film-film yang berbau humanisme gitu loh. Manis. Tutorial gitu, nggak baik sebenarnya. Tutorial menciptakan humanity gitu. Iya. Tutorial memperbesar populasi gitu loh. Nggak baik sebenarnya. Terlalu banyak nonton itu ya. Iya, terlalu banyak nonton itu. Sebenarnya sih nggak masalah sih. Nggak masalah, cuma jangan berlebihan juga itu. Jangan berlebihan juga gitu loh. Dari Ella? Kalau Ella kurang lebih sama sih kayak Bima. Misalnya kalau seseorang itu memang pengen punya pacar seorang cosplayer, otomatis dia juga harus tahu kan apa sih apa aja yang harus dihadapi kalau dia punya cewek seorang cosplayer kayak gitu. Dia juga Harus siap gitu otomatis, ya. dia harus tahu apa aja yang bakalan kejadian, apa aja kemungkinan yang bakalan ada kayak gitu. Oh, berarti harus siap gitu ya sama Ya. apa yang kekurangan Kemungkinan, itu ada gitu kan. Terus juga itu sih kalau misalnya dia memimpikan punya pacar seorang cosplayer ya kayak gitu loh. Dia sebagai cowok itu juga harus menempatkan dirinya untuk menjaga cewek ini setiap saat loh pas di event. Gimana? Event iya ngejaga si pacarnya lah istilahnya. Oh, Pas di event ngejaga. selalu gitu loh. Bukan berarti
dia nggak bisa selalu sama cewek itu bukan berarti dia nggak bisa ngejaga si cewek ini gitu loh. Iya, makanya makanya dia tuh harus tahu kayak gitu, kalau gue punya pacar cosplayer apa yang bakal gue lakuin kayak gitu loh. Dia harus tahu itu dulu gitu. Iya, Kalau dia harus siap ceweknya bakalan dikerumunin orang, dia otomatis kalau ceweknya dikerumunin orang, dia juga harus standby di dekat cewek itu kayak gitu. Kalau ada apa-apa terjadi Iya, nanti ya. benar. Karena kita nggak bisa ngontrol apapun yang terjadi di event kan, gitu. Kejadian-kejadian yang jelek itu nggak pengen terjadi, tapi kalau terjadi kita bisa apa coba kayak gitu. Aku pribadi pun kejadian Ella kayak digangguin orang pun udah sering gitu loh. Cuman Udah sering juga. Iya, karena untung ditambah wajahku sangar juga kayak gitu. Wajahmu sangar tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ngedeket gitu kan orang pada minder gitu loh. Iya, pada takut ya. Ada omnya datang gitu. Ada. Mana tahu dia minta salim gitu kan gitu loh. Boleh foto nggak om gitu kan? Salim dulu gitu. Kamu foto-foto salim dulu sini. Gitu Langsung sih. pakai suara berat kan. Ada apa ya gitu. Soalnya gitu sih. Aku kalau di event pasti nggak ngebiarin Ella jalan sendiri tidak. Harus ngejaga juga ya. Tanggung jawab juga harus ya. Kayak ada yang ngejaga terus. Mungkin salah satu juga ini ya, Bang jadi juga mikir ini mungkin kalau yang pengen punya pacar cosplayer itu harus siap juga nerima kalau wajah aslinya nggak kayak gitu. Nggak kayak Nah, bener banget. Iya kan? Itu ya sih. Iya Sebenarnya kan? gini sih. Orang kebanyakan suka sama cosplayer itu pas dia lagi cosplay. Iya, karena waktu cosplay dia cantik gitu kan. Iya, cantik atau ganteng gitu ya kan. Nanti pas sudah nggak ada make up jadi kayak alien gitu ya kan. Atau kalau misalnya dia hapus makeup gitu kan hidungnya nggak ada sebenarnya gitu. Jadi Voldemort dong. Nggak tahu Voldemort yang kosu kan gitu loh. Iya. Berarti Gitu sih. intinya harus nyiapin banyak yang disiapin ya mental ya. Sebenarnya harus siap mental dan badan gitu. Iya. Mental, badan. dan siap menerima reality kayak gitu. Iya. Nah, ini kalau ngomongin orang yang pengen nih tentu ada dong kalau misalnya dari Bima atau Ella sendiri tips dan triknya gitu. Waduh. Tips dan trik gitu. Ya. Biar agar bisa dapat pacar cosplayer. Gimana nih? Yang pertama aku harus pastiin dia harus pede dulu. Harus pede Pede dulu. lah Oke. sama dirimu sendiri dulu baru kamu bisa kenalan sama orang lain itu sih. Pede dulu ya. Pede dulu. Kalau kamu ke event masih pakai masker dan tidak mandi, jangan coba-coba. Itu sih. Itu masalah tidak mandi itu bukan masalah pede nggak pedenya itu. Itu emang dia kambing kayaknya itu ya. Yang nggak mandi keluar rumah. Soalnya para cosplayer itu juga manusia yang bisa mencium bau badanmu gitu. Iya. Gitu sih. Berarti harus tetap juga kayak bersih-bersih gitu ya. Nggak Iya, mungkin bersih juga lah. cosplayer nerima pacar yang nggak mandi gitu ya kan. Iya. Kalau dia pengen punya pacar cosplayer itu memang harus menerima kenyataan yang bakalan dia hadapi ke depannya kayak gitu. Ya misalnya kayak jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap seorang cosplayer. Nggak semua cosplayer kayak Angel Bima tadi, nggak semua cosplayer itu bakalan ngecosplaying waifu lu kayak gitu. Nggak bisa dipaksa juga berarti ya. Iya nggak bisa gitu. Terus juga kayak apa yang make up tadi gitu kan, karena emang rata-rata yang demen sama cosplayer itu kan dalam mode cosplay, otomatis tuh cantik dong gitu. Jadi gimana ya, emang harus menerima kalau dia itu beda versi cosplay dia sama versi dia daily life, versi dia sehari-hari kayak gitu. Berarti lebih baik ngedeketinnya pas lagi wajah itu ya, wajah asli ya. Wajah daily life ya, wajah asli gitu loh. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya balik lagi ke niatan awalnya dulu gitu loh. Dia mau pacaran sama cosplayer ini, apakah dia melihatnya itu dari sudut pandang dia pas lagi cosplay, atau dia memang udah tahu aslinya kayak gimana? Kayak gitu loh. Benar. Tips yang paling gampang untuk mendekati seorang cosplayer adalah jadi cosplayer itu sendiri. Jadi cosplayer. Iya. Jadi Itu ngerti sih. rasanya gitu. Iya.
Atau sih seenggaknya sebenarnya mungkin mengetahui tentang cosplay gitu ya. Jadi PDKT-nya jadi gampang gitu ya. lebih nyambung juga gitu loh. Mm-mm. Iya, berarti nggak jauh beda juga sama kayak PDKT yang biasanya yang gitu ya lain kan. ya. Sebenarnya iya sih. Sama aja. Makanya kan dari tadi aku juga bilang kan kayak walaupun dia cosplayer dia itu cewek juga gitu loh. Mm-mm. Itu sih. Tetap juga dia sama-sama manusia juga ya. Maksudnya Iya. kalau mau PDKT ya deketin apa yang dia sukai aja gitu ya kan. Iya. Ya itu sih. Cuma bedanya mungkin harus kalau pengen punya pacar cosplayer itu berarti lu memang harus tahu cosplayer itu gimana, memang harus tambah Iya. pengetahuan sih kayak gitu. Belajar lah gitu. Nah, Harus siap juga menerima iya. kemungkinan terburuknya ya kan. Iya, benar-benar. Kalau mau senangnya doang mending jadi fans aja gitu. Iya, Iya. itu benar. Kalau Iya. mau senangnya dong misalnya kayak ngelihat dia cuman versi cosplay atau kan sekarang kayak udah banyak platform yang mendukung cosplayer juga kan kayak Iya. Patreon atau kayak Traktir. traktir itu gitu loh. Hmm. Kalau misalnya suaramu ingin didengar kayak gitu loh, atau misalnya pengen request si cosplayer ini mau pose apa, atau misalnya minta FS kayak gitu. Mm-mm. Nah di traktir atau Patreon itu kan sebenarnya kita bisa aja kayak gitu loh. Terus sih. Oh ya, beli Patreon nya gitu ya Iya, kan. Ya, jangan modalnya itu cuma gombalan doang ya. Benar nggak mempan lah gitu. Banyak, mah udah banyak kayak gitu lah ya, yang memang cuma modal soal gombalan mah banyak kayak gitu Iya. loh. sebenarnya ini sih kayak mereka tuh harus mencoba untuk membedakan antara rasa suka dan rasa cinta kayak gitu sih. Ya. Mereka itu Iya. suka melihat melihat dia itu cosplay kayak gitu loh. Mm-mm. Gitu sih. Harus Kalau bisa misalnya- ngebedain perasaan ya. Maksudnya ini Nah, gue cuma ngefans doang atau emang suka sama memang cosplayernya suka gitu. beneran. Nah, Mm-mm. kalau Makanya cuma suka cosplaynya doang mending jadi fans aja gitu ya kan. Iya, Ya, benar. lebih safe jadi fans aja sih menurutku. Dan kalau jadi Cuman- fansnya pun juga kadang kita nggak maksudnya banyak juga cosplayer yang perhatian sama fansnya Iya, juga kan. benar. Jadi benar. nggak rugi juga jadi fansnya gitu. Iya, banyak banget sebenarnya. Malah banyak kejadian cosplayer yang udah punya nama misalnya kayak gitu tuh kan. Malah pacarnya itu cemburu sama fansnya kayak gitu loh. Cemburu sama Karena- fansnya. Iya, karena si cosplayer ini lebih mementingkan fansnya ketimbang si pacarnya kayak gitu loh. Iya. Itu sih. Nah, sebenarnya lebih enak jadi fansnya sih. Kalau kamu kayak gimana ya? Kalau menurutku ya dulu itu ya. Kalau kamu suka sama orang terus jadi pacarnya dia, kayak aku nih, aku suka sama Sela terus aku jadi pacarnya lah. Ella sebagai cosplayer nih itu ya cuman jadi bonusnya aja gitu. Bonus ya. Cobalah untuk menyukai diri manusianya bukan dia pas sedang cosplay itu sih. Benar. Oh, gitu berarti cosplayernya sendiri ya. Maksudnya kita menyukai cosplayernya sendiri bukan cosplaynya gitu ya. Iya, itu sih. Kalau itu tadi kan kita banyak ngomongin tentang fans. Kalau fans sendiri kemungkinan bisa nggak jadi pacar dari cosplayernya gitu? Ada kan banyak contohnya. Ada Bisa loh. ya. Bisa. Kalau kayak kita ambil contoh aja tuh Punipun itu Iya. pacar Punipun itu bermula dari fansnya loh. Fansnya, Iya. Nah, itu Fans udah yang banyak memang juga yang dia benar-benar- omongin Iya, ya. banyak yang tahu kan. Fans yang benar-benar loyal sama idolnya gitu loh. Iya. Gitu sih. Sampai akhirnya bisa jadi pacarnya gitu ya. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau seorang fans bisa jadi ini ya, jadi pacarnya Nggak cosplayer menutup ya. kemungkinan sih Benar, kalau benar. menurutku. Kalau kita tahu, kalau misalnya kita memang udah tahu sifat asli cosplayernya ini kayak gimana dulu, gitu. Nah, Iya. kayak gitu sih. Aku kenal sama Ella pun awal itu memang sifat dia yang beneran sehari-harinya dia yang aku tahu gitu. Berarti Bima sama Ella ini dulu Bima sebagai fans Ella gitu, bukan? Enggak dong. Oh, enggak ya. Oh enggak, kalau misalnya dipikir kayak gitu tuh aku dulu suka loh sama cosplaynya Ella sebenarnya. Iya. Mm-mm, Oh, cuman berarti fans juga dulu ya.
Jatuhnya sebelum pacaran kan Ella kan ada pacarnya juga nih. Karena aku berpikirnya Ella ini sebagai seorang manusia, si dia sudah mempunyai seorang pacar dan Hmm. aku hanya bisa mensupport dia sebagai cosplayer, ya berarti aku bisa jadi bisa dibilang juga fans dia dulunya gitu loh. Ya, berarti cuma bisa ngefans doang dulu ya sebelumnya ya. Berarti pas Ella lagi single, wah kosong nih, sikat gitu ya. Oh enggak juga, sainganku banyak loh. Banyak juga loh ya. sainganku. Banyak Oh, banyak banget saingannya ya. sainganku. Susah tuh gitu ya. Iyain aja deh, walaupun nggak ada yang tahu. Nah, Susah. cuman kan gitu, kayak yang Ah. tadi aku bilang kan gitu loh. Kalau misalnya dia memang udah siap sama kayak aku rasa aku udah siap nih buat ngepacarin Elanya kayak gitu loh. Hmm. Nah, ya berarti aku kan udah tahu juga kayak sifat aslinya kayak gimana kayak gitu loh. Terus alamat rumahnya di mana kalau ada apa-apa. Lama dulu. Itu fans atau stalker itu? Alamat rumahnya di mana, ukuran sepatunya berapa, ukuran bajunya berapa gitu kan. Wah, itu the real stalker itu. Serius. Enggak. Ya, aku mikirnya itu sih karena aku rasa karena aku udah Oh, siap itu kayak perhatian gitu. ya, Dan perhatian. dan aku lihat Elanya juga lagi jomblo, ya aku mencoba untuk memfokuskan untuk menjadi pacarnya gitu loh. Ternyata Tapi saingannya sainganku banyak. Saingannya banyak ya. Untung Bang nggak ikutan juga ya waktu itu ya. Kalau ikutan battle royale kita jadinya. Iya, Battle Royale. Ada beberapa saingan gitu waktu itu gitu loh. Cuman karena diriku yang selalu ada untuknya, Iya. kan. Berarti Nah, dapat jadi aku yang chicken menang, dinner nih. gitu loh. Dapat chicken Iya, dinner ya. Chicken dinner aku. Gitu loh. Usahakanlah untuk mencintai dirinya yang versi asli ya itu sih. Kalau untuk orang-orang yang pengen pacaran sama cosplayer ya aja. Setiap manusia pasti ada satu atau beberapa sifat yang menyebalkan kayak gitu. Nah, Iya, pasti ada lah ya. itu sih. Mau dia sebagus apapun dalam cosplay, belum tentu cosplay bisa merubah sifatnya kan gitu. Iya, intinya cosplayer atau bukan cosplayer ya tetap sama aja ya. Yang Iya, membedain cewek cuma juga kok gitu. kegiatannya, hobinya, Ya cuma itu yang hobinya aja membedakan. gitu. Hobinya cosplay gitu loh. Ya, itu doang yang membedakan ya. Iya, dia bisa mengcosplaykan waifumu itu hanya menjadi bonus kayak gitu. Bonus Ya ya. bonus. Nah, jangan itu sebagai patokan Jadi utama alasan ya. utama. Nah, Nanti takutnya iya nih misalnya udah dapat nih sama ceweknya kayak gitu loh. Nah, pas disuruh dia cosplayin waifunya, ceweknya nggak mau gimana? iya, atau bisa juga kayak gini. Atau bisa juga kayak gini kan. Misalnya ceweknya cantik nih. Cosplaynya biasanya bagus-bagus gitu kan. Pas cosplayin waifu yang kita pengen, ternyata kok jelek jadinya gitu. Iya, Gimana? bisa Iya kan? ekspektasi juga intinya Iya. kan. Nggak bisa sepenuhnya kita berharap ke situ ya. Makanya ekspektasi jangan tinggi. Iya, yang Jadi lagi penting gitu, kita nge-cosplay ada karakter cocok sama nggak cocoknya kan gitu. iya. Benar. Ya. Yang penting cintainya dari hati dulu ya kan sih. Iya. Ini kayaknya udah sejam nih. Udah sejam aja ya, padahal kita baru ngobrolnya bentar rasanya ya. Iya, karena narasumber abang tuh berdua gitu. Itu sih. Narasumbernya berdua, heboh berdua ya. Ya. Dari tadi nggak ini Bang nggak banyak dapat giliran ngomong loh dari tadi. Cuma ngedengerin ya gitu doang. Maafkan Bang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, itu tadi mungkin ini terakhir ya. Terakhir sebelum kita tutup, terakhir satu kata nih, satu kata. Pacar cosplayer adalah titik-titik. Apa tuh satu katanya? Support. Kalau Ella dulu deh. Support. Support. Kalau Ella support. Kalau Bima? Pacar cosplayer adalah berarti pacar cosplayer nih gitu loh. Ya ya. kan? Kalau menurutku pacar cosplayer adalah bonus. Bonus. Ya, yang penting orangnya ya. Yang penting orangnya, tidak bukan- cosplaynya. Tidak cosplaynya. Oke. Bagi Ella support, bagi Bima Iya. bonus ya. Benar. Oke, Nah, berarti aku ini mensupport Ella gitu.
Dan Bima dapat bonus dari Ella gitu, Iya, gitu ya. aku dapat bonus dari Ella. Realita. Setiap selesai motoin aku dapat uang 300.000. Iya. Dikira kami beneran gitu. Oh, tetap harus profesional dong. Iya kan? Kalau sama pacar sendiri bisa nego lah. Oh, gitu. Kalau di depan Ella ngomongnya kayak gitu. Dan itu udah udah mau ditutup kah? Udah mau ditutup bentar lagi nih. Kenapa? Jangan lupa follow akun tim kami. Oh gitu, mau promo ya, mau promo. Oke, boleh. Mau promo boleh. Podcastnya Bang Aldo juga promo. Mau promo boleh sekali. Ini menerima semua endorse. Promo, endorse, iklan, masukin semuanya ke sini ya. Tapi ini kontennya eksplisit nih. Oke, silakan kalau mau promo, boleh? Ya bukan mohon sih, kayak aku punya tim namanya Loser Dream Team, itu tim cosplay di Padang. Ya, Oh, dengan tim kata-kata yang semangat dong. Tadi semangat tadi nyampein jangan sebelum ini. lupa follow akun tim kami Iya. di @loser_dream_team gitu loh. Alhamdulillah sudah menjuarai banyak event di Padang. Semoga boleh lah. Oke, ya sombongin terus. Kipasin biar makin sombong. Udah, Oke, follow mau itu IG ya. Promote tim gua aja sih. Ya, berarti itu IG tadi ya. Iya, Instagram ya. akun pribadiku tidak lah. Akun pribadi Iya. enggak. Iya, Udah pribadi sering aja. juga ya, udah sering juga dipromoin ya. Iya, udah banyak, hampir di podcast Bang Aldo aku udah diundang beberapa kali ya, 3 kali mungkin. Nah, itu aku udah nge-promote akun itu semua ya kayak gitu. Kita juga Oke, berarti konten. itu aja kayaknya ya. Iya. Ya bang. Bahasan kita tentang pacar cosplayer. Oke, terima kasih buat Bima sama Ella yang udah mau join buat Iya. nge-share Oke. pengalamannya, dan memberi tips dan trik tadi ya sedikit ya. Iya bang. Oke, sekian dulu, kita tutup. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. 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 Jangan lupa mandi Anda semua. Iya, Man. Oke, thank you ya. Iya bang. Udah tutup apa? Udah tutup nih. Ya. Tuh.